semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Di episode kali ini kita bakal bahas tentang dunia bisnis, mulai dari awal membangun sampai tantangan yang dihadapi. Hari ini kita sudah bersama seorang narasumber kita yang inspiratif. Halo, bisa perkenalkan terlebih dahulu? Baik, nama saya Yengsa Firama Prastio. Saya mahasiswa Universitas Tidar, angkatan 25. Oke, boleh cerita sedikit gimana awalnya kamu bisa terjun ke dunia bisnis? Pertama itu dari SMP udah mulai kayak suka dengan fashion gitu. Nah terus pada saat suka dengan fashion kayak kan itu jual beli itu kan ada di Facebook. Saya nyarinya juga di Facebook gitu untuk fashionnya itu. Nah kayak ada inisiatif buat beli, ada inisiatif buat jual gitu. Beli itu cuma buat pakai doang, terus nanti buat kayak posting di sosial media kayak Instagram, TikTok. Nah, nanti kalau misalnya udah bosan gitu biasanya saya jual gitu dengan harga yang lebih tinggi dari harga belinya. Soalnya barang yang saya beli itu kayak barang yang susah didapetin sama semua orang gitu. Jadi mau dijual berapa aja bisa gitu. Berarti awal mulanya suka sama bisnis itu dari hobi ya? Dari hobi, dari SMP itu. Kalau tantangan terbesar yang kamu hadapi di dunia bisnis itu apa? Tantangan terbesar itu kayak kalau sesuai sama yang pernah saya alami itu kayak jual di e-commerce Shopee. Nah, itu seperti kita jual tapi ada yang kurir yang kurang jujur, terus ada yang pembeli juga kurang jujur. Misal kayak kalau kurir itu dia membawa uang yang seharusnya milik saya tapi dibawa kurirnya dengan cara curang, seperti padahal itu barang itu sudah diterima oleh pembeli, namun sama kurirnya itu selalu alasannya itu di Shopee-nya selalu pembeli tidak berada di rumah. Jadi kalau otomatis digagali, nah itu pasti barang harus dikembalikan. Harus dikembalikan oleh pihak kurirnya. Nah itu yang dikembalikan bukan barang yang saya jual, tapi barang yang dari kurir. Misal kayak pakaian bekas dia atau apa. Jadinya saya rugi. Padahal yang pembelinya udah menerima barang saya, tapi saya nggak menerima uangnya itu, dan itu dibawa sama kurirnya. Dan masih banyak lagi sih, misal ceritain bisa sepanjang. Terutama kalau pembeli juga pernah. Kalau pembeli itu misal kita ngirim barang, tapi sama sananya di return, terus returnnya itu sama seperti kurir itu tadi kasusnya, bukan barang yang kita kirim, bukan barang yang kita jual. Nah itu returnnya dengan barang bekas dia gitu. Nah itu dengan cara biasanya dia kayak kasih video palsu bagaimana, nanti otomatis dari Shopee-nya bakal menyetujui pengambilan barang itu. Berarti masalah utamanya di pengiriman. Kalau di modal itu ada masalahnya juga enggak? Itu juga ada. Biasanya kalau di modal itu mungkin dari modal awal, terus modal awal itu biasanya susah cari modal itu dari mana. Biasanya saya nabung, terus selama kelamaan terkumpul, nanti itu buat modal. Tapi itu belum pasti bisa beli modal, soalnya kalau di dunia fashion itu kayak susah gitu. Kadang saya juga beli terus jual rugi, juga kadang pernah. Soalnya harga fashion yang
minati itu kayak tingginya pas rendahnya itu nggak bisa ditentuin gitu. Naik pasarannya, turun pasarannya itu nggak bisa ditentuin, jadi susah. Misal kita modal awal 500.000 buat beli barang itu 500.000, terus saya tuh kiranya barang itu bakal naik, tapi nanti tahu-taunya waduh malah turun. Nah itu jadi susah kayak gitu. Nah itu kalau dari fashion tuh itu sih minusnya, kayak gitu, susah. Nah, terus strategi apa yang kamu pakai buat ngembangin bisnis kamu? Apakah promosi di medsos atau jual offline? Kalau saya biasanya tetap di medsos. Soalnya kalau misal jual offline, saya nggak punya toko, nggak punya apa, jadinya ya mau nggak mau di offline. Saya juga nggak ada waktu kalau buat di offline itu, nggak ada waktu. Soalnya saya juga kuliah kan, nyambi kuliah, jadi nggak bisa. Saya terus paling jual di itu Facebook. Nanti kalau udah di Facebook udah nemu pelanggan gitu, nah nanti saya pindahkan ke Shopee gitu, biar kesannya tuh lewat Shopee gitu, biar lebih mudah. Biasanya pelanggan kadang kurang percaya sama saya gitu, terus udah mas di Shopee-in aja, misal langsung kirim itu suka TF langsung, itu suka kadang nggak percaya, karena takut ketipu gitu. Kalau lewat Shopee kan bisa COD atau bisa transfer, nanti kalau misal barangnya dikirim ada notif dari Shopee gitu. Oke, terus pernah nggak sih mengalami kegagalan atau kerugian dalam bisnis? Itu udah sering kayak gitu. Dulu juga pernah modal banyak, habis itu juga nggak tahu habis. Aku juga nggak, itu mungkin karena keuangannya nggak nggak distrukturkan gitu, kayak nggak dicatetin, nggak di apa, jadinya kayak uang masuk uang keluar tuh uang bati, Perputaran keuntungan. uang keuntungan itu malah buat yang lain gitu, nggak buat muter itu lagi gitu. Jadinya ya bakal habis gitu. Nah, kesalahannya di situ, dan itu sering ya terjadi karena belum terstruktur. Mungkin dari itu kedepannya saya lebih menstrukturkan itu lagi biar lebih Biar lebih bisa perputaran uangnya lebih baik. Ya. Menarik banget nih. Terakhir, apa tips yang kamu ingin sampaikan kepada mungkin pembisnis pemula yang baru aja merintis bisnisnya gitu? Pertama itu ya, harus punya modal dulu, harus punya mental. Pesan saya, jangan takut coba buat berbisnis. Kalau nggak mencoba ya nggak bakal tahu gimana itu di dunia bisnis itu dalamnya kayak gimana. Nanti misal gagal itu buat pelajaran, oh ini di sini atau kesalahan saya sampai bisa rugi, ya udah besok saya lebih bisa merhatiin lagi apa itu yang bisa bikin gagal, dan pokoknya yang bikin gagal itu jadi pembelajaran, bisa lebih baik lagi. Nah, inspiratif sekali ya teman-teman. Terima kasih banyak atas waktu dan sharingnya. Mas siapa tadi? Ya, Mas Reksa. Dan untuk kalian semua yang ingin mendengarkan podcast selanjutnya, bisa sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye, boleh kasih tepuk tangannya.